Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat adalah fungsi yang berpangkat dua, ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada fungsi linear, kubik, fungsi kuadrat. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk penggambaran grafiknya seperti apa? Untuk step by step penggambaran grafiknya, pertama tentukan dulu titik potong sumbu X, di mana Y-nya kita nolkan dulu, nanti diperoleh koordinat X1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, X1-nya kita nolkan dulu, diperoleh koordinat 0,Y1, dan menentukan titik puncak YP, XP, YP. Dengan titik puncak di titik X-nya itu adalah min B per 2A, dan titik puncak di sumbu di koordinat Y-nya itu adalah D per min 4A. Nah, untuk D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, untuk A, B, kemudian C-nya itu dari mana? Kita lihat nanti di sini. Nah, kita lihat di sini langsung ke contohnya. Kita lihat A itu yang mana? A itu adalah variabel yang nempel nih di apa? Bukan variabel, sorry. Koefisien yang nempel di variabel X kuadrat nih. Kemudian ini A ya. Koefisien yang nempel di variabel X kuadrat itu kan 1 ya, kalau nggak ada tulisannya di sini A sama dengan 1 gitu kan. Kemudian ini B itu adalah koefisien yang nempel di variabel X. Nih, berarti ini B itu sama dengan min 4. Kemudian apa namanya? Koefisien yang tidak ada variabelnya nih. Tidak ada variabel X-nya yang ini. Ini sama dengan C. Nah, kemudian kita pertama tadi langkahnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu mencari titik potong dengan sumbu X, Y-nya itu dinolkan, Y-nya kita nolkan, kemudian X kuadrat min 4, X min 5 gitu ya. Nah, kemudian kita cari apa namanya, pemfaktoran dari X kuadrat min 4X min 5, berarti kita cari angka berapa yang kalau ditambahkan hasilnya min 4, kalau dikalikan hasilnya min 5. Berarti angka min 5 dan plus 1. Karena min 5 dikalikan plus 1 itu adalah min 5, min 5 ditambah 1 itu adalah min 4. Jadi X-nya itu ada 2. Nilainya X min 5 sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 5, dan ada X plus 1 sama dengan X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan min 1, gitu ya. Nah, ini titik potongnya ada 2, jadi X min 1, Y0, dan X5, Y0, gitu ya. Ini ada 2. Kemudian setelah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. Nah, X-nya kita nolkan, ini substitusi 0 ke variabel X. Ini 0, min 0 ya. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5, hasilnya min 5. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Gitu kan. Kemudian kita cari persamaan sumbu simetri min B per 2A atau titik puncak di sumbu X gitu ya. Tadi min B-nya itu kan min 4. Min B berarti min 4 per 2A-nya itu kan tadi 1 ya. 2 kali 1 min kali min plus 4 per 2 jadi 2 nilainya di sini untuk XP-nya. Kemudian untuk YP-nya itu kan tadi D per min 4A atau D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Di mana B-nya itu tadi kita tahu adalah min 4, jadi min 4 kuadrat
kemudian min 4 kali A-nya itu adalah 1, C-nya itu adalah min 5, per min 4A kali 1, min 4A-nya itu 1, C-nya itu adalah, sorry, ini min 4 kali A. Min 4-nya, ya min 4 ya, mana rumusannya min 4 kali A-nya itu variabel di sumbu X, variabel di, koefisien di X kuadrat 1. Ini hasilnya berarti min 4 dikuadratkan 36, 36 di sini, min 4 dikuadratkan 16, kemudian ini min 4 kali 1, min 4 kali min 20, min 4 kali min 5, min 20, jadi min 16, min 20, min 3. Sorry ini, min 4 dikuadratkan kan 16, min 4 dikalikan min 5, 20, jadi 16 ditambah 20, 36, per min 4A, jadi 36 per min 4, jadi min 9, sehingga titik puncaknya ini X-nya 2, Y-nya min 9, jadi 2, min 9. Nah, setelah didapatkan titik potong dan titik puncaknya, baru kita bisa menggambarkannya. Nah, ini penggambaran tadi untuk titik potong di sumbu X-nya ada 2. Dua ya. Titik potong di sumbu Y ada 1. Sama titik puncaknya. Ya udah, ini grafik fungsi X kuadrat min 4X min 5. Biasanya memang bentuknya kayak parabola gitu ya. Nah, ini kemudian selanjutnya kita pemfaktoran, metode pemfaktoran. Tadi untuk menggambarkan grafik fungsi di fungsi X kuadrat itu biasanya banyak pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya caranya sama kayak tadi ya. Jadi misalkan ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti pemfaktorannya itu A kali X-nya. Karena tadi A-nya itu koefisien yang nempel di variabel X kuadrat itu 1, jadi 1 kali C gitu ya. Kalau misalkan koefisien yang nempel di variabel X kuadratnya bukan 1, misalkan 2, udah berarti tinggal 2 dikalikan C-nya. Gitu. Seperti itu. Nah, di sini AX plus P dalam kurung AX plus Q per A sama dengan 0. Di mana P itu dicarinya dari mana tadi? Angka berapa sama angka berapa kalau ditambahkan hasilnya B. Angka berapa sama angka berapa kalau dikalikan hasilnya A kali C. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Kalau ini kan gampang-gampang nih ya. Ini karena variabel koefisien yang nempel di variabel X kuadrat itu tidak ada, maksudnya cuma 1 gitu. Koefisiennya cuma 1, ini 1, ini 1. Nah, ini ada angka 2 nih yang nempel di variabel koefisien yang nempel di variabel X kuadrat nih. Ini 1, ini 1. Nah, kalau ini kan bisa langsung ya. Kira-kira angka berapa yang kalau ditambahkan hasilnya min 1, kalau dikalikan hasilnya min 6. Itu adalah plus 2 sama min 3. Karena plus 2 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 6, plus 2 ditambahkan min 3 hasilnya adalah min 1. Gitu kan? Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 8 dan kalau ditambahkan hasilnya 6? Yaitu angka 2 dan 4 ya. 4 kali 2 kan 8. 4 ditambah 2, 6. Nah, itu pemfaktorannya. Seperti itu caranya. Nah, Bu, gimana kalau misalkan tadi ada koefisien yang nempel di variabel X kuadratnya bukan angka 1, tapi angka 2. Berarti, atau misalkan lebih dari 1 lah, mau 2, mau 3, mau berapa aja gitu ya, lebih dari 1. Nah, berarti untuk nyari P dan Q-nya, untuk cari pemfaktorannya, angka berapa kalau ditambahkan hasilnya B, tetap hasilnya min 7, tetapi kalau dikalikan hasilnya itu adalah 12, karena 2 dikalikan 6, jadi koefisiennya, yang koefisien yang nempel di variabel X kuadrat, dikalikan dengan C-nya. Koefisiennya kan 2, yang nempel di variabel X kuadrat, kalikan C-nya 6, jadi 12. Berarti angka berapa yang kalau dikalikan dan ditambahkan hasilnya min 7, kalau dikalikan hasilnya adalah 12.
yaitu angka min 3 dan min 4. Min 3 kali min 4 itu kan 12. Min 3 ditambah min 7, min 3 ditambah min 4 itu kan min 7. Seperti itu. Nah, tetapi ada yang beda lagi kalau misalkan ada koefisien di variabel X kuadratnya, setelah kita mencari faktorannya berapa, terus dibagi 2, sebenarnya bukan dibagi 2, dibagi variabel yang nempel di dibagi koefisien yang nempel di variabel X kuadratnya. Koefisien yang nempel di variabel X kuadratnya kan 2 ya. Gitu ya. Atau apa namanya, kita misalkan dengan A gitu ya. A-nya itu kan 2, ya udah dibagi 2 kita. Jadi setelah difaktorkan kemudian dibagi 2 lagi. Nanti hasilnya baru X berapa dan X berapa. Seperti itu. Kemudian untuk pemfaktoran yang lain mah gampang ya, yang ini dan yang ini mah gampang gitu. Karena kan ini coba kalian pemfaktoran yang ini sama yang ini boleh dicoba aja gitu berapa nilainya. Atau ini aja deh, sekalian digambarkan grafiknya. Nanti pemfaktoran yang tadi nggak usah. Yang ini nanti difaktorkan berapa, sama digambarkan grafik fungsi kuadratnya seperti apa, gitu ya. Terus untuk macam-macam fungsi yang lain tadi, selain fungsi aljabar, ada fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Y sama dengan akar 2x kuadrat min x plus 3. Kemudian ada yang namanya fungsi transenden. Fungsi transenden adalah fungsi yang merupakan fungsi aljabar juga, tetapi dia fungsi geometri, eksponensial, logaritma, dan siklometa. Seperti ini geometri 2 sin 3x plus 2 eksponen 12 pangkat x, logaritma 5 log 3x, siklometa arcus sin x. Ini fungsi transenden. Kemudian ada juga fungsi mutlak. Fungsi mutlak adalah fungsi yang aturannya memuat nilai mutlak suatu bilangan real. Ya, bilangan real X. Jadi kalau ada tanda seperti ini tanda mutlak ya. Tanda mutlak ini X di tanda mutlakan itu bisa ada beberapa pengertian. X jika X lebih besar sama dengan 0 atau min X jika X kurang dari 0. Gitu ya. Ada juga fungsi dengan parameter. Fungsi dengan parameter adalah misalkan contohnya X sama dengan AT plus B atau Y sama dengan 2T plus C. Dengan T adalah parameter yang menetapkan fungsi tersebut. Misalkan T-nya itu time, waktu. Seperti itu. Parameter waktu. Kemudian menurut letak variabelnya ada fungsi implisit dan ada fungsi eksplisit. Kalau misalkan fungsi implisit itu lawan dari fungsi eksplisit. Jadi kalau misalkan fungsi eksplisit itu memasangkan setiap unsur di daerah asalnya dengan tepat satu unsur di daerah nilainya. Di Y misalkan 2X min 5. Jadi jelas gitu. Misalkan kita tentukan X-nya itu adalah 1, daerah asalnya itu 1, berarti daerah hasilnya 2 kali 1 min 5. 2 kali 1, 2 min 5 itu min 3. Jelas daerah hasilnya itu min 3. Tapi kalau fungsi implisit itu nggak jelas karena perbedaan antara variabel bebas dan variabel tak bebas itu tidak dibedakan dengan jelas. Jadi ini tuh variabel terikatnya siapa, X atau Y. Ini kan biasanya di sini variabel independen. Ini variabel dependen dan ini variabel independen. Tapi di sini X-nya sebagai variabel independen, Y-nya juga di sininya juga di independennya juga seperti itu. Atau variabel terikat. Independen itu bebas, dependen itu variabel terikat. Seperti itu. Kemudian ada fungsi-fungsi khusus. Fungsi-fungsi khusus itu adalah fungsi identitas, ada fungsi identitas, fungsi konstan, dan fungsi komposisi. Untuk fungsi identitas itu kayak cermin gitu ya. 1 ke 1, 3 ke 3, min 1. Misalkan daerah asalnya 1, daerah hasilnya juga, misalkan daerah asalnya 1, daerah hasilnya juga 1. Daerah asalnya 3, daerah hasilnya 3. Daerah asalnya min 1, daerah hasilnya min 1. Daerah asalnya min 2, daerah hasilnya juga min 2 gitu. Nah, itu dinamakan dengan fungsi identitas. Kemudian fungsi konstan yaitu berapapun daerah
asalnya mau 0, 1, min 1, min 2, min 3, daerah hasilnya tetap 3, konstan. Gitu. Kemudian ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi jika fungsi f bekerja pada x untuk menghasilkan fx, dan kemudian g bekerja pada fx untuk menghasilkan gfx, maka dikatakan bahwa kita telah mengkomposisikan g dengan f. Fungsi yang dihasilkan disebut fungsi komposisi G dengan F yang dinyatakan dengan G fungsi komposisi F. Jadi G fungsi komposisi Fx, X itu sama dengan G fungsi komposisi Fx. Sifat fungsinya itu tidak komutatif, artinya tidak F fungsi komposisi G itu tidak sama dengan G fungsi komposisi dari F. Contoh misalkan Fx sama dengan X min 4 dan Gx sama dengan 2X min 6. Tentukan F fungsi komposisi dari G. F fungsi komposisi dari G artinya G-nya itu disubstitusikan ke F. Jadi G-nya itu kan 2X min 6 ya, 2X min 6. Nah, 2X min 6-nya itu untuk menggantikan X yang ada di Fx gitu. Ini kan di Fx itu X min 4, nah X-nya itu diganti jadi 2X min 6. Jadi 2X min 6 min 4. Jadi 2X min 6 min 4 kan min 10. Nah, seperti ini F fungsi komposisi G X gitu ya. Terus contoh lain, misalnya ada Fx sama dengan 2X plus 6 dan Gx 2X kuadrat plus 6X min 7, maka F fungsi komposisi dari Gx berarti G-nya disubstitusikannya sama ke Fx-nya. Jadi nanti di 2X kuadrat plus 6X min 7 itu menggantikan X yang ada di sini. Jadi nanti 2, terus si 2X kuadrat min 6X min 7-nya itu jadi X-nya. 2X kuadrat plus 6X min 7 plus 6. Nah, ini kali-kalikan ke dalam. 2 kali 2, 4X kuadrat, 2 kali 6, 12X, dan 2 kali min 7, min 14, plus 6. Hasilnya 4X kuadrat plus 12X, min 8, min 4, plus 6, min 8. Seperti itu. Nah, silahkan nanti kerjakan latihannya. Untuk pertemuan Sabtu ini sampai sini. Selanjutnya nanti, sorry. Kayaknya tambahin fungsi ganjil dan fungsi genap. Ibu jelasin dulu ya, karena ada fungsi. Nanti untuk yang ini fungsi trigonometri di pertemuan selanjutnya. Sebentar. Untuk fungsi genap ya, ada tambahan lagi, sorry. Jadi untuk fungsi genap dan fungsi ganjil, cara membedakannya itu seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah fungsi nih, coba kamu tentukan apakah ini fungsi ganjil atau fungsi genap. Nah, caranya kalau sebuah fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x-nya itu sama dengan min fx, atau fungsi genapnya apabila berlaku f min x sama dengan fx. Atau jika f min x tidak sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kalau ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 7, kira-kira apakah ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Nah, caranya berarti kita substitusikan min x ke dalam persamaan ini. Jadi kita pokoknya ganti x di sini menjadi min x. Jadi f min x sama dengan 4 min x kuadrat min 7. F min x sama dengan 4 min x dikuadratkan kan 4x kuadrat min 7 ya, karena min kali min plus gitu ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya ketika disubstitusikan x positif dan ketika disubstitusikan min x, sama-sama nilainya hasilnya sama gitu. Lihat ini kan. Ya. Berarti artinya f min x sama dengan fx gitu ya. F min x sama dengan fx. Nah, berarti kalau seperti ini dinamakan dengan fungsi genap. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada contoh lagi untuk fungsi ganjil gitu ya. Tentukan bahwa fungsi ini memang benar fungsi ganjil. Nah, caranya juga sama, yaitu dengan mensubstitusikan min x ke dalam fungsi yang awal, fungsi yang fx-nya positif yang ini. Kita ganti semua x-nya menjadi x negatif. Gitu kan. G min x sama dengan 5 min x pangkat 5 min 2 kali min x gitu kan. Hasilnya min x pangkat 5 kan, min x kali min x kali min x kali min x kali min x, hasilnya minus lagi ya. Minus 5x pangkat 5. Kemudian ini min kali min jadinya plus. Kita lihat hasil kalau misalkan gx disubstitusikan hasilnya seperti ini,
Dan kalau misalkan G min X disubstitusikan hasilnya seperti ini seperti kebalikannya, lihat. Ini min, ini plus, ini min. Ini min, ini plus ya. Berarti ketika kita substitusikan G min X hasilnya adalah minus dari GX, kan? Nah, kalau hasilnya seperti ini dinamakan dengan fungsi ganjil ya. Kemudian untuk fungsi bukan ganjil dan bukan genap, contohnya seperti ini. Ada persamaan 7x kuadrat plus 5x plus 3. Bagaimana kamu menentukan bahwa ini fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan fungsi bukan ganjil, bukan genap? Nah, caranya sama. Kita substitusikan juga min x ke persamaan yang x-nya positif semua yang ini. Jadi kita ganti x-nya jadi min x, ini x kuadrat kita jadi min x kuadrat, x ini kita ganti jadi min x plus 3. Jadi h min x sama dengan min x kuadrat, berarti 7x kuadrat, min 5 kali x, 5 kali min x, min 5x plus 3. Nah, kita lihat di sini hasil yang ini. Hasil ini hx dengan h min x sama nggak? Beda, gitu ya. Beda. Apakah h min x-nya itu kebalikan dari hx atau negatif dari hx? Kita lihat. Ini positif-positif. Ini positif-negatif. Ini positif-positif. Bukan juga. Berarti kalau misalkan hasilnya tidak sama dan ketika kita substitusikan min x juga bukan kebalikan dari atau bukan min dari hx, nah berarti ini dinamakan bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap ya, seperti itu. Kemudian nanti ini kerjakan juga latihan-latihannya ya, latihan-latihannya silahkan kerjakan, nanti kumpulkan di sebelum pertemuan selanjutnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.